Anggaran komunikasi di Bank Jabar sebesar 261 miliar per tahun. Wah, luar biasa. Oke, selamat datang di Sandro Channel. Baik, sahabat Kang Obing, setelahnya saya mendengarkan pidato Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat, itu sangat tercengang sekali. Ternyata anggaran komunikasi di Bank Jabar itu besar ya, 261 miliar. Dan Kang Deddy Mulyadi luar biasanya bertanya, untuk apa sih anggaran ini gitu. Padahal kalau sekarang kan banyak sekali nebeng kepada TikToknya, pada YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi. Oke, ini hanya sebagai colotehan pada Kang Deddy. Nah, sebenarnya Kang Deddy ini tidak mau kalau anggaran sebesar itu tidak dimanfaatkan gitu. Karena anggaran sebesar itu untuk komunikasi Bank Jabar itu sangat aneh gitu. Dan Kang Deddy tidak mau kalau itu dikaitkan dengan pimpinan atau gubernur yang menggunakannya. Kang Deddy tidak mau tentang hal itu. Wah, luar biasa ya Kang Deddy ya. Ini menunjukkan kenapa ini dibuka. Coba, ada yang pernah ngebuka nggak? Dari masa ke masa pimpinan kita, gubernur kita, nggak ada. Karena ini yakin ladang keuangan bagi mereka. Nah, makanya Kang Deddy sekarang dia mengungkapkan bahwa ini adalah dana CSR dari Bank Jabar kayak gitu. Dan yang briliannya lagi sekarang Kang Deddy punya program yang sangat luar biasa. Nah, hubungannya dengan CSR, tetapi akhirnya merebet kemana-mana gitu. Dan ini satu hal yang gebrakan yang baru lagi nih. Kalau menurut saya gebrakan baru lagi. Kang Deddy menginginkan bahwa Bank Jabar itu mencari desa yang paling miskin, gitu, yang paling miskin, yang benar-benar miskin, gitu. Lalu nanti Bank Jabar membina desa tersebut. Wah, ini kan benar-benar kebijakan yang berpihak pada rakyat. Kebijakan yang berpihak untuk memajukan desa. Ini belum pernah ada yang melakukan hal ini, gitu ya. Nah, ini tentunya kalau dengan jumlah uang yang cukup besar, ya jatuhlah Bank Jabar di Provinsi Jawa Barat ini membina satu kabupaten, satu desa saja, gitu ya, oleh Bank Jabar nih. Agar desanya bersih, jalannya bagus gitu ya, dibina oleh Bank Jabar. Saya kira tidak repot lah gitu, tidak repot untuk permasalahan ini. CSR-nya masuk ke desa semua gitu. Nah, sehubungan dengan keberpihakan Kang Deddy terhadap desa tersebut, Kang Deddy akan nyari lagi perusahaan yang lain gitu, di samping nanti Bank Jabar memegang berapa desa. Lalu nanti perusahaan lain memegang juga gitu berapa desa. Dan selanjutnya Kang Deddy itu berpikir bahwa loh, pimpinannya juga harus punya dong. Dari mulai gubernurnya, dari mulai sekda, eselon 2 semua, bahkan bupati dan wali kota. Nah, jadi nanti kalau ini terlaksana, wah, diperkirakan 500 desa saja, menurut Kang Deddy diperkirakan 500 desa, itu sudah menaikkannya luar biasa gitu. Karena yakin, pemikirannya gini, kalau saya ya, gambar ini deskrip, ini hanya penjelasan saya, gambarannya gini, Kang Deddy itu dalam pikirannya, dalam benaknya, ingin agar desa-desa itu bersih, desa-desa itu rapi, seperti yang ada di Pakuan gitu. Nah, sekarang kalau dari Bank Jabar, dari perusahaan, dari eselon, istilah membina, lalu bupati gubernur membina salah satu desa, menyalurkan dana ke desa tersebut, yakin desa-desanya akan maju. Sekarang Kang Deddy menginginkannya itu justru desa di Jawa Barat ini maju, karena memang benar. Untuk memajukan masyarakat itu bukan dilihat dari kota saja. Justru kalau desa-desa maju, desa-desa berkembang, artinya Jawa Barat itu akan maju gitu. Saya ingat dari pernyataan Wakil Presiden pertama Muhammad Hatta. Gini kan pernyataannya.
Indonesia ini tidak akan bersinar hanya dengan obor besar yang ada di Jakarta. Tetapi Indonesia ini akan bersinar tatkala lilin-lilin kecil menyala di seluruh penjuru dan pelosok tanah air kita. Luar biasa. Sekarang ide Kang Deddy berpikir bahwa desa itu harus maju. Desa itu harus bersih. Nah, diawali dari desa ini, maka apabila desa-desanya bersih, desa-desanya maju, perekonomiannya maju, ketahanannya oke, gitu ya, sumber dayanya bisa meningkat, ya yakin Jawa Barat juga akan maju. Karena tidak akan mungkin kalau hanya satu kota saja yang bagus, misalkan di Jawa Barat jatuhlah kota Bekasi atau kota Bandung, wah bagus luar biasa gitu ya. Ya itu tidak berefek. Yang berefek itu tatkala desa-desa kecil, ya desa-desa miskin di seluruh Jawa Barat itu berubah menjadi desa yang maju. Nah, kenapa tidak? Padahal banyak sekarang ya. Kalau dilihat potensi-potensi untuk memajukan desa, baik itu di pariwisatanya ataupun di kulinernya. Karena sekarang ini banyak orang yang berpikiran tentang keindahan alam, banyak orang yang berpikiran ingin santai gitu di daerah-daerah. Jatuhlah di daerah yang punya sungai, maka sungai itu dikelola sebaik mungkin ya sampai bersih lalu dijadikan wisata. Gitu kan banyak nih. Ada yang sudah pernah nih di Jawa, sungainya bagus, bersih, lalu di pinggirnya ada kuliner makan gitu. Itu kan luar biasa. Nah, sekarang di Jawa Barat bisa nggak? Ada sebagian gitu ya, memang sudah ada. Tetapi kebanyakan itu yang punyanya yang melakukannya individu, hanya kebutuhan untuk bisnis saja gitu ya. Tetapi kalau kita kebutuhannya sosial lalu meningkatkan desa, saya kira ini akan lebih bagus ya. Jadi ini ide brilian Kang Deddy ini ya untuk menggebrak Jawa Barat berikutnya. Ini membuat banyak para politisi, anggota dewan, para akademisi, termasuk juga praktisi yang ada di pemerintah daerahnya tercengang-cengang, bingung kan? Yang sekarang juga pasti dia bingung. Wah, loh, kita harus membina desa ya dengan uang ini, yakin bisa. Saya yakin bisa. Karena ada yang bisa dikerjakan dengan menggunakan uang, ada juga yang tidak di situ. Dengan motivasi pimpinan saja yang membuat konsep itu sudah luar biasa gitu. Nah, makanya harusnya nanti itu Kang Deddy kan menginginkan sekarang semua gerak nih. Kalau kita lihat Sekda Provinsi Jawa Barat sudah mulai gerak. Lalu kabupaten kota, bupati dan wali kotanya udah beberapa kabupaten kota sudah mulai gerak nih. Masih ada juga yang masih tidur, ada gitu ya. Nah, kalau mulai gerak semua, itu nanti akan merasakan. Nah, Kang Deddy ini mencetuskan ide-ide yang brilian, biarlah ide ini nanti diterima atau tidak oleh masyarakat, ini nanti lain hal gitu. Karena saya yakin di pikiran Kang Deddy ini, sini lihat pimpinan yang lain itu tidak greget gitu ya. Makanya sekarang ditumpahkan ya apa ide-idenya itu dikeluarkan semua. Bayangin ya idenya, wah ini kerja ini, sampai orang-orang pada bingung juga gitu. Nah, ini juga dana CSR ini ya jangan sampai kan kalau yang kemarin kan ada yang tersangkut dengan dana Bank Jabar gitu. Yang periode sebelumnya pun ada cerita-cerita dengan dana Bank Jabar. Kalau yang ini sudah mulai dibuka dari awal tentang dana CSR Bank Jabar. Sekarang itu kan sudah mulai membuka dana CSR Bank Jabar. Kalau sekarang ini berarti tinggal apa? Tinggal menggerakkan aja dana CSR itu bagaimana supaya bisa berjalan. Karena semua masyarakat sudah tahu berapa nominal dari CSR itu. Ini luar biasa sekali Kang Deddy. Ini benar-benar apa ya pimpinan yang benar-benar berpihak pada rakyat. Oke, salam sukses dari Kang Oping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.